Shalom saudara-saudara yang selalu setia bersaat teduh dan belajar firman Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Semoga Allah senantiasa menyatakan kehadirannya bersama kita sehingga sepanjang tahun 2025 ini kita dapat membangun iman dan kepercayaan kita kepadanya. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita mengawali saat teduh kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat sepanjang tahun 2024 yang telah berlalu dengan baik bersamamu. Apapun yang telah terjadi hari-hari kemarin, kami percaya kasih-Mu selalu melingkupi kami dan Engkau merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami bersiap untuk masuk dalam saat teduh dan bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu. Berikanlah kami hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian saat kami mendengarkan penyampaian firman-Mu. Urapilah kami dengan minyak yang baru sehingga setelah selesai mendengarkan firman-Mu, kami memperoleh pengertian yang baru dan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rahasia untuk menerima berkat Tuhan di tahun 2025 ini adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang diperbaharui di dalam Kristus. Kita yang telah diperbaharui di dalam Kristus akan hidup dalam kemuliaan, memiliki pengharapan dan kepastian dalam hidup ini. Tetapi orang-orang yang belum diperbaharui di dalam Kristus, sesungguhnya mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka penuh dengan kekecewaan dan keputusasaan. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dipilih dan diperbaharui di dalamnya. Nah, saudaraku, ada 3 kebenaran yang akan membuat kita menerima berkat-berkat Allah yang besar di sepanjang tahun ini. Yaitu yang pertama, jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah sumber kehidupan kita. Bagaimana kita bertutur kata itu ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita tidak baik, maka kita akan melihat orang dengan pandangan yang sinis dan hampa. Kalau hati kita tidak baik, maka kerja kita tidak akan baik pula. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan akan berantakan dan akan kacau. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita baik, maka kita akan melihat orang lain sebagai saudara kita, sehingga apapun yang terjadi dengan kita, kita akan tetap mengasihi sesama. Dengan memiliki hati yang benar, maka kita akan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru. Berkat Tuhan sudah diberikan dan akan terus dialirkan kepada kita sepanjang tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, kita harus membersihkan hati setiap hari. Orang yang bersih hatinya akan selalu bersyukur dan bersukacita. Kenapa banyak orang gampang marah, mudah putus asa, iri dan dengki? Karena hatinya tidak bersih. Marilah kita selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Para ahli mengatakan bahwa manusia itu adalah apa yang dipikirkan. Kalau pikiran kita negatif, maka seluruh tingkah kita akan tidak benar atau kacau. Orang-orang yang mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, hidupnya akan berhasil. Pikiran yang positif adalah berpikir positif terhadap Tuhan. Hari esok kita dipegang oleh Tuhan, bukan oleh ramalan, sio-sio, dan lain sebagainya. Kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di mata Tuhan dan ada potensi besar di dalam diri kita. Kembangkan pikiran positif juga kepada orang lain. Orang yang berpikir positif adalah orang yang bisa membuka dirinya dengan orang lain dan ia mau terus bergerak maju. Poin yang ketiga, orientasi hidup kita kepada kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Orang yang hidupnya berfokus kepada kerajaan Allah akan menerima berkat-berkat yang baru dari Allah. Kita harus fokus kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ada satu ayat yang bagus yang akan saya bacakan buat saudara. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jika fokus hidup kita kepada Tuhan, maka apapun masalah yang datang, kita akan tetap maju. Kalau fokus hidup kita hanya kepada dunia, maka hidup kita akan penuh dengan tangisan, kekecewaan, keputusasaan, dan penderitaan. Nah, saudaraku, itulah 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dapat menerima berkat-berkat Allah yang besar di sepanjang tahun ini, yaitu jaga hati kita, mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, dan orientasi hidup kita kepada kerajaan Allah. Lakukanlah ketiga hal tersebut, maka hidup saudara akan terus diberkati sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mau merenungkan dan melakukan apa yang kami dengarkan, sehingga hal itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami menghargai setiap benih firman yang kami terima, karena kami menyadari bahwa Engkau membentuk dan mengubah kami melalui firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat membuang pikiran-pikiran negatif terhadap Engkau dan terhadap diri kami dan sesama kami. Kami mau mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman-Mu hari ini agar berkat-berkat-Mu terus melingkupi hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami, dijauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami juga dengan kesehatan pada tubuh kami, sehingga kami bisa mempergunakan tubuh kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan segala kebutuhan kami dan keluarga kami, serta semua pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah Gembala Agung kami. Engkau akan mencukupi semua kebutuhan kami. Ya Bapa, tidak lupa kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka dari setiap penyakit. Berikan pemulihan dan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam masalah-masalah yang berat. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik.
Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.